Perkenalkan, nama saya Ibu Didi Raditya Ditama sebagai moderator pada presentasi kelompok 5 dari kelas Pancasila B. Kami akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Boleh dilanjut? Sebelum memulai presentasi, akankah baiknya jika mengenal anggota kelompok kami? Dimulai dari Teguh, silakan. Perkenalkan, nama saya Imade Teguh Hartana dengan NIM 20055510005. Perkenalkan, nama saya Bayu Pranyawiraditya dengan NIM 200555109. Perkenalkan, nama saya Samuel Winarko dengan NIM 20055551088. Perkenalkan, saya Ibu Didi Raditya Ditama dengan NIM 20055511113. Boleh dilanjut? Baik, untuk materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari kata ideen, yang berarti cita-cita, gagasan, pemahaman, dan pandangan. Kemudian logos, yang berarti logika. Jadi, ideologi merupakan sekumpulan ide yang membentuk kepercayaan dan pemahaman untuk mewujudkan cita-cita manusia. Kemudian, secara umum ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan, yang berarti nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Kemudian ideologi tertutup. Ideologi tertutup merupakan ideologi yang bersifat mutlak, yang memiliki arti, ajaran yang menunjukkan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang dijadikan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Kemudian, adapun ciri-ciri dari ideologi terbuka. Yang pertama, merupakan cita-cita yang sudah hidup di masyarakat. Yang kedua, tidak bersifat memaksa atau totaliter. Yang ketiga, bersifat dinamis dan reformatif. Yang keempat, hanya dapat ada di sistem yang demokratis. Contoh dari ideologi terbuka yaitu salah satunya ideologi Pancasila. Kemudian, adapun ciri-ciri dari ideologi tertutup. Yang pertama yaitu pluralisme, pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Kedua, hak asasi tidak dihormati. Yang ketiga, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Contoh ideologi tertutup yaitu komunis dan fasisme. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Persilahkan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Ada tiga nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu yang pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Yang ketiga, nilai praksis meliputi realisasi dari instrumentalnya yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat yang berubah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang ideologi secara sosiologis. Secara sosiologis, ideologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Nah, yang pertama, ideologi yang bersifat partikular. Apa sih ideologi yang bersifat partikular itu?
Ideologi yang bersifat partikular merupakan keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis pada lingkungan masyarakat yang sangat terkait erat hubungannya dengan kepentingan satu kelas tertentu. Ideologi ini merupakan ideologi yang memperjuangkan kelas proletar disebut komunis, sedangkan ideologi yang memperjuangkan hanya kebebasan individual saja disebut liberalis. Nah, yang kedua, ideologi yang bersifat komprehensif. Ideologi yang bersifat komprehensif merupakan suatu sistem yang dimana secara menyeluruh memikirkan mengenai semua aspek kehidupan sosial, tetap berada pada batasan yang realistis, serta bercita-cita melakukan transformasi sosial secara besar guna mencapai bentuk tertentu. Bisa di next. Nah, selanjutnya karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama itu, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Selanjutnya, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dan yang terakhir itu, ideologi mencakup beberapa starat pemikiran dan pemutaan. Next. Baik, selanjutnya itu adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu ada berperan untuk menjadi sarana pemersatu masyarakat dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Lalu yang kedua itu ada mengarahkan dan memotivasi bangsa Indonesia agar bisa mencapai cita-cita dan tujuannya. Lalu yang ketiga itu ada memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Dan yang terakhir itu ada menjadi kontrol sosial atau yang berarti menjadi tolak ukur sejauh mana negara Indonesia itu bisa mencapai cita-citanya. Next. Nah, kemudian ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini memiliki dua sifat, yaitu objektif dan subjektif. Nilai objektif dari Pancasila ini artinya itu nilai-nilai pada Pancasila diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sedangkan kalau yang subjektif itu nilai-nilai tersebut itu adalah hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Lalu di sini ada contoh-contoh nilai Pancasila objektif dan subjektif. Yang objektif ini itu yang pertama itu rumusan Pancasila menunjukkan sifat umum, universal, dan juga abstrak. Lalu yang kedua itu inti dari nilai Pancasila itu akan selalu ada. Dan yang ketiga itu Pancasila pada pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan untuk nilai Pancasila yang subjektif itu nilai-nilai Pancasilanya itu timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa. Lalu yang kedua itu nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan terakhir itu nilai-nilai Pancasila itu mengandung 7 nilai kerohanian seperti kebenaran, keadilan, etis, dan juga sebagainya. Nah, lalu di sini juga ada kutipan dari I.R. Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih.